Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang wabarakatuh. anak-anak. Siang Bu Guru, siang Bu Guru, siang Bu Guru. Baiklah, di sini Ibu ingin menyampaikan materi yang berjudul itu tentang kondisi masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Nah, anak-anak sekalian udah tahu belum bagaimana kondisi masyarakat Arab sebelum datangnya Islam? Baiklah, jika belum ada yang tahu, di sini Ibu ingin menyampaikan materi tentang kondisi masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Nah, kehidupan di Arab sebelum datangnya Islam dikenal dengan istilah jahiliyah atau kebodohan. Masyarakat jahiliyah ini identik dengan peradaban yang sangat buruk, pelacuran di mana-mana, pertumpahan darah, perbuatan keji yang tak dapat diterima akal sehat. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, orang-orang Arab menganut agama Yahudi, Nasrani, Majusi, Syabi'ah, dan penyembah berhala atau sering disebut dengan paganisme. Kemudian kondisi bangsa Arab jahiliyah memiliki klarifikasi berbeda-beda di mana kaum bangsawan mendapat kedudukan terpandang. Mereka memiliki otoritas dan pendapat yang mesti didengar. Adapun gaya baru antara kaum laki-laki dan perempuan boleh dikatakan kehidupan mereka jauh dari akal sehat. Kenapa? Selain pelacuran, gila-gilaan, pertumpahan darah sudah biasa di kalangan masyarakat Arab jahiliyah. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata bahwa pernikahan pada masa jahiliyah terdapat dari 4 macam. Apa aja itu? Yang pertama, pernikahan seperti pernikahan orang sekarang, yaitu seorang laki-laki mendatangi laki-laki yang lain dan melamar wanita yang di bawah perwaliannya atau anak perempuannya. Kemudian, dia menentukan maharnya dan menikahkannya. Yang kedua itu, seseorang laki-laki berkata kepada istrinya, manakala ia sudah suci dari haidnya, pergilah kepada si fulan dan bersenggamalah dengannya. Kemudian setelah itu, istrinya ditinggalkan dan tidak disentuh selamanya hingga tampak tanda kehamilannya dari laki-laki tersebut. Apabila tampak tanda kehamilannya, apabila si suaminya masih berselera kepadanya, maka dia akan menggaulinya. Hal tersebut dilakukan hanyalah lantaran ingin mendapatkan anak yang pintar. Pernikahan semacam ini dinamakan dengan nikah al-istibdah. Ada yang tahu itu apa al-istibdah? Baik ya, lanjut ya yang ketiga. Yang ketiga itu sekelompokan orang dalam jumlah yang kurang dari 10 berkumpul. Kemudian mendatangi seseorang perempuan dan masing-masing menggaulinya. Jika perempuan ini hamil dan melahirkan, setelah beberapa malam dia mengutus kepada mereka atau sekelompok orang tadi. Ketika itu, tak seorang pun dari mereka yang dapat mengelak sehingga semuanya berkumpul kembali dengannya. Lalu si perempuan itu berkata kepada mereka, kalian telah mengetahui apa yang telah kalian lakukan dan aku sekarang telah melahirkan dan dia ini adalah anakmu wahai si fulan. Dia menyebutkan nama laki-laki yang dia senangi dari mereka, maka anaknya dinasabkan kepadanya. Kemudian terakhir itu yang keempat,
banyak laki-laki mendatangi seorang perempuan, sedangkan si perempuan ini tidak menolak sedikit pun siapapun yang mendatanginya. Mereka ini adalah para pelacur. Di pintu-pintu rumah mereka ditancapkan bendera yang menjadi simbol siapapun yang menghendaki mereka, maka dia bisa masuk. Jika dia hamil dan melahirkan, laki-laki yang pernah mendatanginya itu berkumpul, lalu mengundang ahli pelacak atau al-kafah. Kemudian si ahli ini menentukan nasib si anak tersebut kepada siapa yang mereka cocokkan ada kemiripannya dengan si anak itu. Dalam hal ini, laki-laki yang ditunjukkan tidak boleh menyangkal. Maka ketika Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW, beliau menghapuskan semua pernikahan kaum jahiliyah itu kecuali pernikahan yang ada saat ini. Dalam tradisi Arab jahiliyah, antara laki-laki dan perempuan selalu berkumpul dengan diadakan di bawah tajamnya pedang dan tombak. Pemenang dalam perang antar suku berhak menyandra perempuan-perempuan suku yang kalah dan menghalalkannya. Anak-anak yang ibunya mendapatkan perlakuan semacam ini akan mendapatkan kehinaan semasa hidupnya. Kemudian, kaum jahiliyah juga terkenal dengan kehidupan dengan banyak istri atau sering dikatakan dengan poligami tanpa batasan. Mereka menikahi dua bersaudara. Mereka juga menikahi istri bapak-bapak mereka apabila telah ditalak atau karena ditinggal mati oleh bapak mereka. Perbuatan zina merata di semua lapisan masyarakat. Namun, ada sekelompok laki-laki dan perempuan yang terbebas dari hal tersebut. Mereka adalah orang-orang yang memiliki jiwa besar dan menolak keterjerumusan ke dalam kemaksiatan. Kondisi ini lebih banyak dialami para budak perempuan. Imam Abu Daud meriwayatkan dalam Amru bin Syu'aib, dia berkata, seorang laki-laki berdiri sembari berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya si fulan adalah anakku dan hasil perzinahanku dengan seorang budak wanita pada masa jahiliyah." Rasulullah SAW kemudian bersabda, tidak ada dakwaan dalam Islam yang berkaitan dengan masa jahiliyah. Urusan yang terkait dengan masa jahiliyah tetap lenyap. Seorang anak adalah dari hasil ranjang atau dinasabkan kepada suami yang menikah sah. Sedangkan kehinaan adalah hanya bagi wanita pezina. Mengenai pergaulan masyarakat Arab jahiliyah, hubungan seorang laki-laki dengan saudaranya, anak-anak paman dan kerabatnya sangat kental dan kuat. Mereka hidup dan mati demi fanatisme kesukuan. Semangat untuk bersatu begitu membudaya antar sesama suku. Bahkan prinsip yang dipakai dalam sistem sosial adalah fanatisme rasial dan hubungan tali rahim. Mereka hidup di bawah semboyan, tolonglah saudaramu baik dia berbuat zalim ataupun zalimi. Baik dia berbuat zalim ataupun dizolimi. Mereka menerapkan semboyan ini sebagaimana adanya, tidak seperti arti yang telah diralat oleh Islam, yaitu menolong orang yang berbuat zalim. Maksudnya itu mencegah melakukan perbuatan itu. Meskipun begitu, persaingan memperebutkan martabat dan kepemimpinan seringkali menyebabkan perang antar suku yang masih memiliki hubungan sebapak. Seperti yang terjadi antara suku Aus dan Khazraj, Abs dan Jubain
bakar dan taklid dan lain sebagainya. Di lain pihak, hubungan yang terjadi antar suku benar-benar berantakan. Kekuatan yang mereka miliki digunakan untuk berjibaku dalam peperangan. Satu-satunya yang menolong mereka adalah adanya bulan-bulan yang diharamkan berperang atau Asyhurul Hurum, sehingga mereka hidup damai dan mencari rezeki untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baiklah, terima kasih pada anak-anak. Ibu